dong. Siap-siap mau kemana? Kan kita ada kerja kelompok hari ini di sekolah. Bukannya minggu depan. Pasti kakak nggak buka grup ya? Kan kerja kelompoknya dimajuin hari ini karena minggu depan ada acara sekolah. Oh gitu. Yaudah aku mau siap-siap dulu, kamu tunggu aja di depan. Ya oke kak. Nah, yuk berangkat, aku udah siap nih. Waduh kak, di rumah nggak ada kendaraan, gimana dong? Hah, nggak ada. Iya nggak ada. Yaudah deh, kita pinjam motor tetangga aja. Ya yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kok sepi ya? Apa nggak ada orang? Sabar dulu kak, mungkin orangnya baru di belakang nggak dengar. Coba aku yang ngetok. Oh iya, coba silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa mbak? Jadi begini Bu, kita kan mau kerja kelompok di sekolah, tapi motor di rumah itu nggak ada. Jadi apa kita boleh meminjam motor ya? Waduh, kebetulan motor saya juga lagi rusak itu. Oh, rusak ya? Ya sudah kalau begitu Bu, terima kasih. Sama-sama, maaf tidak bisa membantu. Ya Bu, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi kita berangkatnya naik apa kak? Kenapa nggak kita pakai go-kart aja? Kakak gimana sih? Aku kan mabuk kalau naik mobil. Oh iya ya. Ya udah, kita pakai Gojek aja. Oke kak. Iya kak. Kak ini ada udah datang. Aku duluan ya kak. Oh iya, pulang aja biar teman-teman nggak nunggu. Nggak apa-apa kak. Iya, nggak apa-apa. Ini helmnya ya kak. Ambil sendiri. Apa ini benar dengan Kak Dinda? Iya, benar. Duh, maaf banget ya aku telat. Iya nggak apa-apa juga, nanti sirinya juga udah cerita kok. Jadi ini gimana Bu besok? Langsung kita mulai aja nih ya. Jadi kan kita mau buat makanan dari sayur-sayuran. Nah kita mau buat apa nih? Gimana kalau kita bikin nugget sayur? Emang buatnya itu gimana kak? Di YouTube kan ada tuh tutor-tutor, jadi nanti kita bisa lihat lewat YouTube. Kalian setuju nggak? Sekarang kita berhenti tugas ya, yang beli bahan-bahan, hingga yang buat laporannya, terus Rinda yang edit buat endorse di IG. Hah? Endorse apa sih? Endorse itu kayak promosi di aplikasi gitu loh. Oh, Contohnya IG. oh alah gitu ya. Sekarang teknologi semakin canggih aja ya. Ya maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal yang bermanfaat. Oh iya, ngomong-ngomong, nanti kita masaknya di rumahnya siapa terus kapan? Di rumah keluarga bagaimana? Besok hari Jumat jam 9. Ya udah kita belajarnya sampai sini aja ya. Udah mau hujan nih. Yaudah, kita siap-siap sekarang ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari dampak penggunaan TIK terhadap kehidupan sosial. Untuk lebih jelasnya, tonton video kita selanjutnya ya. Selamat pagi semua.
Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dampak penggunaan IT terhadap kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai dampak dari penggunaan IT, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu IT. Jadi, IT merupakan singkatan dari Information Technology, di mana teknologi tersebut dapat membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Setelah mengenal apa itu IT, di sini saya akan menjelaskan dampak dari penggunaan IT di bidang sosial dan budaya. Untuk dampak positifnya antara lain, yang pertama adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi hadir dalam mempermudah urusan manusia, seperti kita dapat memesan makanan, belanja keperluan, hingga memesan transportasi secara online. Yang kedua adalah membantu sistem tata kelola pemerintahan. Pemerintah melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan pengurusan online hingga publikasi program pemerintahan. Di sini saya akan membahas mengenai dampak dari penggunaan IT di bidang ekonomi. Dampak positifnya antara lain yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan. Semakin maraknya penggunaan IT akan semakin membuka peluang pekerjaan. Yang kedua, jangkauan pasar semakin luas. Perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena pembeli dapat mengakses internet tanpa dibatasi waktu dan tempat. Yang ketiga, mempermudah transaksi secara online. Dengan adanya teknologi, pembayaran suatu barang tidak harus dilakukan secara langsung, melainkan dapat secara online seperti menggunakan OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas mengenai dampak dari penggunaan IT di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, mempermudah komunikasi antar seseorang. Jika dulu kita harus berkomunikasi lewat surat menyurat, namun sekarang kita dapat berkomunikasi secara cepat melalui telepon, email, atau WhatsApp. Yang kedua, menghubungkan orang di seluruh dunia. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dapat berkomunikasi tidak hanya dengan orang di dalam negeri saja, melainkan seluruh dunia. Yang ketiga, sarana berbagai file. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagai file menjadi lebih mudah dilakukan. Di sini saya akan membahas mengenai dampak dari penggunaan IT di bidang pendidikan. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan aplikasi belajar seperti Google Meet atau Zoom. 2. Memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dalam penyampaian materi, guru dapat memanfaatkan aplikasi seperti PPT dan YouTube, sehingga membuat siswa dapat belajar dari berbagai sumber. Setelah mengetahui dampak positifnya, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatifnya di bidang sosial dan budaya. Di antaranya yaitu yang pertama, membuat efek candu. Iptek yang terus-menerus melakukan inovasi dan berkembang secara praktis akan membuat seseorang kecanduan menggunakan teknologi. Yang kedua, menimbulkan konflik. Dunia teknologi yang bersifat maya membuat masyarakat melontarkan opini-opini berupa komentar. Namun opini yang dilontarkan tersebut tidak terkontrol sehingga menimbulkan konflik. Dampak negatifnya antara lain, yang pertama, adanya aksi tipu-menipu. Dalam proses jual beli online tidak jarang ada pihak yang melakukan penipuan yang tentunya akan merugikan berbagai pihak. Yang kedua, resistansi membeli secara online. Bagi orang yang belum merasakan transaksi online akan terasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka. Untuk dampak negatifnya antara lain, yang pertama, menurunnya moral. Penyaringan informasi yang kurang tepat dapat menjerumuskan seseorang ke konten pornografi bahkan kekerasan. Yang kedua, penjajahan budaya. Terpengaruhnya remaja akan budaya asing membuat hilangnya nilai-nilai budaya yang turun-temurun di sebuah negara.
Dampak negatifnya antara lain: 1. Mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap haki atau hak atas kekayaan intelektual. Semakin mudahnya seseorang dalam mengakses data, menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Penyalahgunaan pengetahuan. Penyalahgunaan di sini maksudnya bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi ibu berpengetahuan tinggi namun mempunyai moral yang rendah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga ini dapat menambah wawasan kalian semua. Bila ada salah kata ataupun kata yang menyinggung, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.